Dia sudah diinterogasi oleh polisi berkali-kali, dibebaskan juga berkali-kali. Lalu, di saat kasus ini masih berjalan, dia malah menulis buku tentang gadis yang dia bunuh. Dan tidak ada yang bisa melanjutkan kasus ini selama bertahun-tahun. Oke, jadi ada orang-orang yang diduga terlibat, ada orang-orang yang belum bisa dibuktikan, dan ada orang-orang yang juga tipenya kamu tahu kalau dia yang melakukannya, polisi pun tahu kalau dia yang melakukannya, dan semua orang tahu kalau memang dia yang melakukannya. Tetapi sistem hukum nggak bisa menyentuh dia. Joran van der Sloot masuk ke kategori yang ketiga. Selama hampir 2 dekade, ini bukan tentang cerita tentang kejahatan. Ini cerita tentang laki-laki yang mempermainkan polisi, mempermainkan media, dan mempermainkan keluarga korban. Dan nyaris lolos dari semuanya. Nyaris. Natalee Holloway baru saja lulus SMA. Selama 18 tahun, dia tinggal di Alabama. Honor student yang sudah mendapat beasiswa pre-med University of Alabama. 30 Mei 2005, Aruba. Sekarang dia sedang berlibur untuk merayakan kelulusannya bersama teman-temannya ke Karibia. Hal ini seharusnya menjadi perjalanan epik untuk hidupnya. Malam itu dia berada di salah satu bar lokal. Dan disitulah dia bertemu dengan Joran van der Sloot. Joran saat itu berusia 17 tahun, tumbuh di negara Aruba sebagai warga negara Belanda dan anak dari salah satu hakim di Aruba. Dari luar terlihat biasa saja seperti anak muda yang supel, nyambung diajak ngobrol. Mereka ngobrol, ketawa-ketiwi, dan minum bareng. Dan pas barnya tutup, Natalie memutuskan untuk pergi bersama Joran, bersama 2 teman laki-laki lainnya. Tapi mereka nggak nganterin Natalie ke hotel, mereka malah pergi ke pantai bersama-sama. Saat di pantai, kedua bersaudara ini pulang duluan. Tinggal Natalie dan Joran yang sedang bersama di pantai tersebut. Selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu apa kejadian yang pasti. Sampai di tahun 2023 saat Joran akhirnya mengaku sendiri. Dia mengatakan malam itu dia menyerang Natalie dan memukulnya dengan balok. Dia pukul dan lalu menyeret tubuhnya ke laut dan pulang seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Di pagi harinya Natalie nggak muncul untuk penerbangan pulang. Teman-temannya pun udah mulai panik. Ini adalah hari terakhir trip mereka, dan Natalie biasanya selalu bilang kalau mau kemana-mana. Polisi bergerak, semua orang yang terakhir melihat Natalie langsung menunjuk ke satu nama, yaitu Joran. Joran pun dipanggil, diperiksa bersama dengan 2 saudara Kalpu juga. Dan mereka semua kasih cerita yang sama persis, terorganisir, rapih, dan konsisten. Ujar mereka, kami cuma nganterin dia ke pantai, sebentar aja, terus kami antar Natalie pulang ke hotel. Setelah itu kami nggak tahu apa-apa. Masalahnya, nggak ada tubuh, nggak ada bukti, nggak ada saksi langsung, dan nggak ada forensik yang kuat. Dan tanpa itu semua polisi nggak bisa berbuat banyak. Meskipun semua logika menuju kepada Joran. Joran ditangkap, dilepas, dan ditangkap lagi, dilepas lagi. Sementara itu kasus ini meledak jadi berita internasional. TV di Amerika menyiarkan hal ini setiap hari. Ibu Natalie, Beth Holloway, datang langsung ke Aruba untuk ikut pencarian. Wawancara di mana-mana, bagi-bagi poster, dia cuma mau satu jawaban. Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Di tahun 2007, pihak yang berwenang Aruba resmi menutup kasus ini bahwa Natalie dinyatakan meninggal secara hukum di tahun 2012. Bagaimana dengan Joran? Apakah dia bebas? Orang normal yang dituduh hal seberat ini biasanya akan menyembunyikan diri, nggak akan mau ada sorotan, menghindar dari berita. Tapi tidak dengan Joran. Joran malah sebaliknya. Dia mulai tampil ke media, wawancara sana-sini, dan puncaknya dia menulis buku tentang hilangnya Natalie Holloway. Iya, buku. Dia tulis sendiri, oleh laki-laki yang dituduh membunuhnya. Dan bukan cuma itu, dia mulai mempermainkan media dengan pengakuannya yang berubah-ubah. Kadang dia bilang, Natalie overdosis. Kadang dia juga bilang, tubuh Natalie dibuang ke laut. Kadang dia bilang, Natalie dijual ke jaringan perdagangan manusia. Lalu, beberapa jam kemudian, dia mencabut semua pengakuannya itu. Dia bilang kalau itu semua cuma bohong. Lalu, mulai lagi dengan versi yang berbeda. Setiap kali dia berbicara, keluarga Natalie berharap kalau ini adalah akhir dan bisa menjadi jawaban. Dan setiap kali harapan itu dihancurkan lagi. Ini bukan sekedar seorang yang gak mau ngaku, ini adalah orang yang secara aktif menikmati dan senang melihat keluarga korban tersiksa.
Di tahun 2010, Joran sudah mulai capek dengan drama media. Tapi bukannya dia mundur dari sorotan, dia malah kepikiran ide gila lainnya. Dia menghubungi pengacara Beth Holloway, ibu dari Natalie, dan bilang kalau dia tahu sebenarnya kejadian di malam itu. Dia tahu lokasi jasad Natalie, dan dia mau memberikan informasi itu dengan syarat $250.000 dengan uang muka $25.000. Beth Holloway yang udah bertahun-tahun mencari jawaban dan gak pernah menemukannya setuju untuk membayar Joran sebanyak $25.000 untuk uang muka. Dia bilang Natalie meninggal karena jatuh, kepalanya terbentur, tubuhnya dikubur di salah satu pondasi rumah, ujar Joran. Dia memberikan alamatnya kepada polisi. Polisi langsung bergerak menuju lokasi. Dan tentu saja nggak ada apa-apa di sana. Bahkan rumah itu yang ada di sana belum sempat dibangun saat Natalie meninggal. Joran mengaku lagi bahwa semuanya itu bohong. Yang dia nggak tahu ternyata FBI udah memantau dia sejak awal. Operasi Sting sudah jalan sebelum dia sempat bangga dengan dirinya sendiri. Tapi Joran nggak nyadar. Dia malah pakai uang hasil penipuannya itu untuk terbang ke Lima, Peru. 30 Mei 2010, tepat 5 tahun, hari yang sama, tanggal yang sama sejak Natalie Holloway meninggal. Joran sedang di kasino di Lima. Di sana dia bertemu dengan sosok perempuan bernama Stephanie Flores, berumur 21 tahun, seorang mahasiswa dan anak pengusaha ternama di Peru. Mereka ngobrol dan akhirnya mereka masuk ke hotel room Joran. Lalu Joran keluar sebentar untuk membeli makanan. Pada waktu dia kembali, Stephanie sedang membuka laptopnya. Layarnya menunjukkan artikel dan info tentang Joran dan kasus Natalie Holloway. Mungkin Stephanie baru menyadari siapa sosok laki-laki yang sedang bersama dia. Joran pun panik. Mereka ribut. Stephanie menampar dia. Dan seperti 5 tahun sebelumnya, Joran meledak. Dia serang Stephanie, dia bunuh di dalam kamar hotel itu. Setelah itu, dia mengambil uang, kartu kredit, dan mobil Stephanie, lalu kabur ke Chili. Kali ini Joran tidak bisa lolos. 4 hari kemudian, polisi Chili menangkap dia. Dia langsung diekstradisi ke Peru. Januari 2012, Joran van der Sloot mengaku bersalah atas pembunuhan Stephanie Flores dan divonis 28 tahun penjara. Setelah semua itu, FBI akhirnya berhasil mengekstradisi Joran ke Amerika untuk kasus penipuan terhadap keluarga Natalie. Oktober 2023, hampir 18 tahun setelah malam itu di pantai Aruba, Joran van der Sloot berdiri di pengadilan Alabama. Dan untuk pertama kalinya secara resmi di depan hukum dia mengaku. Dia mengaku menipu Beth Holloway dan dia mengaku membunuh Natalie Holloway. Beth Holloway hadir di persidangan itu, dia memberikan victim impact statement. Joran van der Sloot bukan lagi tersangka dalam pembunuhan anakku. Dia adalah pembunuhnya. Hukumannya 20 tahun, tapi dijalankan bersamaan dengan hukumannya di Peru. Yang artinya dia baru bakal bebas sekitar tahun 2045. Dan Natalie Holloway sampai hari ini jasadnya belum diketemukan. Satu-satunya jawaban yang keluarga Natalie dapatkan adalah pengakuan dari mulut orang yang membunuh anaknya setelah hampir 2 dekade. Dan yang paling menyebalkan dari semua ini adalah statute of limitation untuk kasus pembunuhan Natalie di Aruba sudah habis, sehingga Joran sudah nggak bisa lagi dituntut atas kematiannya secara langsung. Dia mengaku semua orang tahu, tapi secara hukum untuk kasus Natalie, dia technically nggak bisa disentuh lagi. Sistem yang sama yang dia mainin selama hampir 20 tahun, pada akhirnya tetap jadi perisai terakhir yang melindungi dirinya. Dan itu mungkin bagian yang paling susah untuk diterima di seluruh cerita ini.